Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya. Sebelumnya ada dua hal aja Bu ya. Pertama, kadang-kadang Bu ya apa Bu? Pertama boleh Ana minta doa dari Bu ya untuk keberkahan di mana Bu ya, itu pertama. Yang kedua tentang, jadi mungkin agak lain daripada pembahasan, tapi mudah-mudahan bisa ada relevansinya Bu ya. Pertanyaannya adalah untuk saya ini, saya tuh ingin bertanya pada Bu ya, bagaimana caranya agar saya itu bisa kembali Bu ya. Kembali di sini maksudnya adalah sekarang keseharian kan dulu pernah pesantren Bu ya, maksudnya sekarang keseharian sibuk kerja, sibuk beraktivitas di luar, tapi terlalu sibuk terhadap dunia Bu ya. Bingung, kadang mungkin caranya untuk dengan sholat, tapi di dalam sholat itu sendiri masih terpikir tentang kegiatan-kegiatan gitu Bu ya. Bagaimana Bu ya step-stepnya untuk saya, apalagi sekarang ada keinginan untuk menikah. Nah itu ketika ibadah, kan pernikahan itu sendiri ibadah, tapi malah mengganggu ibadah saya yang lainnya Bu ya. Jadi terpikir ketika sholat bagaimana. Jadi kalau boleh tahu, minta nasihatnya bagaimana cara agar saya yang masih muda ini untuk kembali lagi Bu ya, tidak terlalu memikirkan dunia terus gitu Bu ya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semoga Allah berkahi itu semuanya soleh, Allah berkahi itu segala kebaikan dan semua diberi kebaikan dan keberkahan. Di dalam menjalani hidup ya sebagai untuk menjadi baik, ibadah pertama. Ibadah itu macam-macam. Jangan dianggap ibadah itu hanya sholat saja. Semua aktivitas dalam bekerja mencari nafkah adalah ibadah. Gak boleh loh kita cokak dan beribadah menganggap ibadah sholat, sunnah puasa sunnah, dianggap puasa sunnah gak punya kebaikan. Tidak. Kebaikan itu bermacam-macam. Bahkan yang paling baik buat seseorang itu berbeda dengan orang lain. Suatu ketika ada orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ibadah apa yang paling baik untukku? Nabi menjawab, berbakti ke orang tua. Ada lagi bertanya, ya Rasulullah, ibadah apa yang terbaik untukku? Nabi menjawab, jihad di jalan Allah. Orang yang berbeda. Ada orang lain bertanya, ya Rasulullah, ibadah apa terbaik? Nabi menjawab, sedekah. Lalu sahabat lain bertanya, ya Rasulullah, pertanyaannya sama, kenapa kau jawab dengan pertanyaan penjawabannya berbeda-beda? Semuanya dikembalikan kepada orang yang bertanya. Nabi merasa bahasa yang bertanya itu yang pertama dijawab. Perbuatan yang paling baik, ibadah yang paling baik adalah berbakti pada orang tua. Nabi tahu dia sedikit trader sama orang tuanya. Yang kedua, itu orang penakut. Kalau dia di setiap ada seorang orang sembunyi dia. Yang ketiga, banyak duit tapi pelit, maka ibadahnya orang yang paling pelit adalah sedekah. Ini maksudnya gambaran ibadah itu jangan dianggap hanya sujud dulu, bukan. Anda bisa dengan sedekah mencari nafkah dan sebagainya. Baik, kembali kepada sambung pada tempat yang baik tadi masalah. Dia bicara pesantren, kemudian saya sibuk kerja dan sebagainya. Tetap nyantri dong. Cara nyantri gimana? Tidak dengan jasad. Ini loh kami sampaikan, ini adalah ilmu baru barangkali. Tempat yang mulia masjid. Masukkan anak Anda ke masjid. Masukkan anak Anda ke pesantren. Kalau tidak bisa masuk jasadnya, ini loh yang sering mungkin tidak pernah Anda dengar, masukkan hatinya. Ilmu baru. Anda punya anak, pastikan Anda sambung dengan masjid semacam ini. Masukkan anak Anda ke tempat semacam ini. Masukkan anak Anda ke pesantren, pada pesantrennya. Biarpun anak Anda belum bisa masuk pesantren, memasukkan hatinya. Bagaimana caranya? Ini cara. Kalau Anda punya anak, misalnya kuliah di Jakarta sana, Anda merindukan anak Anda bisa dekat dengan masjid, dengan orang mulia dan sebagainya. Anda kirim uang. Biasanya Anda kirim Rp1.000.000, Anda tambah 100.000 saja misalnya. Dia akan bertanya, Umi 100.000 itu untuk apa? Sayang,
100.000-nya untuk masjid Al-Falah. Kau kirim saya. Setiap hari Anda kirimin, Anda tambahin. Dia baru yang kelima. Di bulan ke-6 Anda kurangi lagi jadi 1 juta. Dia akan bertanya, Umi, 100-nya di mana? Yang untuk masjid, dia yang nanya. Berarti sudah mulai sambung hati. Yang semula nggak pernah lihat ke masjid, matanya akan jadi lihat ke masjid besok kalau pulang. Ada kerinduan pada ketika apa? Anda pondokkan hatinya, Anda masukkan ke masjid hatinya. Biarpun jasadnya belum. Ini cara. Tolong semuanya yang punya anak. Yang mungkin katanya bandel-bandel, nah, akan selesai dengan cara ini. Kenapa? Kebaikan yang Anda temukan. Coba, Anda kasih masjid ini misalnya. Apalah? Misal, ada pondok, tempatnya Ustaz Anda, guru Anda. Saya, ini ada tambahan 100.000. Untuk apa Umi 100.000? Ingat, kamu kirim transfer ke pondok. Setelah kamu transfer lama Umi. Kenapa ada Umi sendiri? Pondok dong, sudah aku berikan kamu, biar kamu nanti dapat berkah. Karena kamu yang ngasih, karena jadi duitku. Dia merasa ada hubungan dengan berkah, ada hubungan dengan pondok. Biarpun jasadnya tidak pondok, hatinya ada di tempat yang baik. Suatu ketika kalau menjadi orang kaya raya akan berguna dia. Kenapa? Dibimbing hatinya. Anda juga demikian. Bekerja, Anda pengen tetap di pondok, sisihkan rezeki Anda ke pondok yang pernah Anda sekolah dulu. Dengan cara begitu, itu sudah ada ibadah. Caranya semacam itu. Kalau mau menghasilkan keuangan, jadi sangat sehingga Anda bekerja, Anda tidak pernah menjalankan diri Anda. Anak bercondong, tapi kenyataannya hasilnya Anda potong untuk kebaikan pesantren yang Anda pernah tinggal di sana. Dengan cara semacam ini lihat lembut